Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus oleh karena kasih anugerah-Mu, berkat dan perlindungan-Mu atas kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-44. Tertulis demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan kita dalam berdoa adalah Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan sebuah doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami, yang di dalamnya berisi permintaan yang baik bagi diri kita sendiri dan juga orang lain, dan agar kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Dalam ayat ini juga Tuhan Yesus mengajarkan tentang berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kita, bahkan yang menganiaya kita. Apa isi doanya? Tentu isi doa yang dimaksudkan di sini adalah permohonan yang baik untuk mereka. Walaupun hal ini terasa sulit, saudara, tapi itulah yang Tuhan kehendaki, yang harus kita lakukan. Kalau ada orang yang membuat kita rugi misalnya, ampunilah dan doakan orang itu, supaya hidupnya diberkati Tuhan. Jangan meminta kutuk bagi orang lain dalam doa-doa kita. Kita hendaknya tidak mendoakan yang buruk bagi sesama, meskipun ia memusuhi kita. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, yang tertulis dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam posisi dianiaya, Tuhan membuktikan bahwa ia pun konsisten dengan firman-Nya sendiri. Ia berdoa untuk kebaikan, bukan untuk keburukan orang-orang yang menganiayanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak pernah berdoa secara khusus untuk keburukan orang lain, sehingga kita merasa bahwa kita tidak mendoakan hal yang buruk buat orang lain. Tapi bagaimana dengan ucapan-ucapan kita? Apakah ada ucapan kita yang isinya mengutuki atau mengharapkan hal yang buruk terjadi kepada orang lain? Kita perlu sadari bahwa setiap ucapan kita adalah doa. Jadi saudara, kalau kita mungkin disakiti, difitnah, dilanggar haknya, diperlakukan tidak adil oleh orang lain, ucapkanlah yang baik untuk mereka. Doakan, minta kebaikan Tuhan atas mereka. Ingat sekali lagi bahwa teladan kita dalam berdoa adalah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam hal ini kita tidak boleh juga membiarkan kejahatan terjadi. Bukan ini maksud dari konteks ayat ini. Bukan berarti kita tidak boleh melawan ketidakbenaran. Tapi dalam konteks ini, keadaannya adalah kita membereskan hati kita, supaya tidak ada kepahitan terhadap orang lain. Namun yang ada hanyalah kasih Kristus yang menguasai, dan itu diwujudkan dengan mendoakan. Kalau kita sudah bisa mendoakan yang baik buat orang yang menganiaya, atau yang memusuhi kita, atau yang menyakiti kita, maka itu salah satu tanda bahwa kita sudah memiliki kasih yang sempurna seperti yang diajarkan Tuhan. Kita mungkin merasa tidak punya musuh, tapi coba pikirkan, adakah orang yang membuat kita tidak senang? Mungkin itu mertua, menantu, saudara kandung, saudara sepupu, teman-teman di sekolah, teman di kantor, dan sebagainya. Kasihilah mereka dan doakan yang baik atas mereka. Inilah kehendak Tuhan, saudara. Dalam ayat 48 dari Matius 5 ini, Tuhan Yesus berkata, karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari sekali lagi saudara, ucapkanlah dan doakanlah yang baik,
untuk orang yang menganiaya atau memusuhi kita. Hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian, dan hidup kita akan dipenuhi dengan berkat sorgawi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk kami mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menyadari, mungkin ada orang-orang yang selama ini kami tidak senang, dan ucapan-ucapan kami berisi kutukan, harapan yang buruk atas orang itu. Bahkan mungkin ada di antara kami yang berdoa untuk keburukan atas orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, dan isilah hati kami penuhi dengan kasih-Mu, supaya kami mampu untuk mengasihi, mengampuni, dan mendoakan mereka yang memusuhi dan menganiaya kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas setiap orang yang memusuhi kami, yang menyakiti kami. Kami berdoa agar Tuhan melimpahkan kebaikan-Mu, melimpahkan berkat-Mu atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu menjamah hati kami dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang sempurna sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tolong kami terus ya Roh Kudus, pimpin kami supaya kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Berkatilah kami, sertai kami. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan pada hari ini menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan mereka. Berikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Dan bagi yang sedang mengalami masalah, persoalan-persoalan kehidupan, masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah keuangan, jodoh, pasangan hidup, dan berbagai masalah lainnya, kami berdoa agar Tuhan, Engkau memberikan pertolongan-Mu. Bukakanlah jalan bagi setiap mereka. Mampukan mereka untuk melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.